Silakan naik ke atas panggung. Silakan. Oke. Oke. Silakan. Boleh dibuka dapat tema apa? Bukunya buku apa itu? Properti tambahan ya. Oke. Dapat apa? Domba batur. Domba Oke. batur, silakan bisa Diletakkan diletakkan di tempat. di kotak yang telah disediakan. Nomor urut 17. Oke, Apakah sudah siap? sudah siap. Sudah siap. Dewan juri dan pemirsa, kita saksikan nomor urut 17 dengan tema Domba Batur. Tunjukkan potensimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada siang hari ini, saya ingin mengajak Dewan Juri terhormat, para hadirin dan teman-teman dari berbagai universitas sekalian untuk berekspektasi, berempati, dan masuk ke sebuah dunia yang teman-teman sudah kenali atau mungkin sedang diperdalami saat ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membawa sebuah properti kecil yang kita biasa sebut sebagai buku. Para dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, dalam bercerita tentunya kita memiliki banyak sekali improvisasi, banyak sekali pembawaan hal, dan juga bentuk-bentuk yang ingin kita sampaikan. Salah satunya adalah melalui buku ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, buku merupakan adalah lembar yang kosong terlebih dahulu. Sebelum kita tuliskan, kita corehkan, dan kita cantumkan apa hal yang ingin kita bawakan. Oleh karena itu saya, Ken Sebastian, sebagai mahasiswa peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, semester 5. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai domba batur sebagai salah satu SDGH, sumber daya genetik hewan Indonesia. Tentunya teman-teman tahu apa itu SDGH. Sini ada yang tahu mungkin teman-teman SDGH itu apa? Sumber daya genetik hewan Indonesia. Mengapa kita perlu peduli terhadap SDGH? Karena SDGH menjadi sebuah bentuk upaya baik itu pemerintah lokal, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengembangkan, melestarikan, maupun mengkolaborasikan ternak-ternak seperti domba batur ini. Nah, setelah kita sudah terpikirkan di benak teman-teman, kita sudah menuliskan SDGH, yang dimana tadi pada awalnya masih lembar kosong. Para hadirin sekalian, dengan adanya SDGH ini, kita sangat yakin bahwa produk kita mampu untuk bersaing dengan produk-produk luar. Mengapa sih kita perlu peduli banget dengan hewan-hewan ternak lokal yang itu sudah didomestikasi, maupun hewan-hewan ras yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Tentunya itu punya nilai sendiri, baik itu menjaga silsilah, menjaga warisan, serta sebagai bentuk bahwa kita sebenarnya peduli dan juga ingin mengembangkan, memperkenalkan bahwasanya kita punya loh sesungguhnya ternak yang berasal dari Indonesia yang sudah dimodernisasi, sudah diperbarui dan juga sudah dikembangbiakan oleh masyarakat, pemerintah setempat maupun Indonesia. Nah, domba batur ini merupakan salah satu hasil dari persilangan antara domba merino dan domba lokal yang ada di Batur. Dengan ciri-ciri dan karakteristik unik, yaitu dari bulunya yang lebat, hampir menutupi mukanya, kemudian keempat kakinya, hingga hampir seluruh tubuhnya. Domba Batur sendiri menjadi salah satu domba yang cukup unggul dan juga cukup dibudidayakan hampir di beberapa daerah. Kita lanjutkan teman-teman. Kita bisa tulis di lembar buku ini yaitu adalah domba batur. Bahwasanya kita ingin mengekspresikan, ingin menceritakan sesungguhnya karya dari domba batur ini sangatlah bisa untuk kita terapkan dan juga ditiru oleh masyarakat lain. Selain itu juga domba batur menjadi salah satu sumber pedaging teman-teman maupun menjadi domba hias. Kenapa bisa menjadi domba hias?
karena kita bisa menilai dari kelentukan dan kehalusan bulunya, baik dari segi moncongnya, segi teksturnya, dan segi perawakannya. Kemudian domba Batur sendiri bisa menjadi sumber daging bagi masyarakat lokal, maupun itu bisa dikembangkan ke sekitar masyarakat ataupun keluar kota, bahwasanya daging dari domba Batur ini dinilai memiliki kualitas tinggi, baik dari grade A, grade B, hingga grade C itu sendiri. Nah, kira-kira kita sebagai mahasiswa perlu ngapain teman-teman? Apa yang perlu kita kaitkan dengan domba Batur ini? Peran kita sebagai mahasiswa adalah meneruskan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita bisa mengikuti dari program pemerintah yang telah ditetapkan. Saya pernah melakukan sebuah survei dan juga sebuah kunjungan pada sebuah peternakan di desa, di mana pemerintah setempat melakukan yang namanya sebuah recording, teman-teman. Nah, Dewan Juri dan para hadirin sekalian, recording sangatlah penting dan tentunya sudah diterapkan pada kesemua ternak-ternak yang emang memiliki genetik unggul, mau itu dalam bidang pembibitan atau mungkin dalam bidang penggemukan seperti pedaging untuk domba Batur ini. Nah, kenapa saya perlu menekankan kepada masyarakat sekitar dan juga teman-teman? Karena recording menjadi bentuk adanya pengetahuan dan juga asal-musul, tracking, dan bagaimana kita mengetahui recording ini bisa untuk dikawin silangkan dengan ternak yang lain. Kita bisa mengetahui silsilahnya, usianya, dan juga bagaimana kita bisa menjual domba Batur ini sebagai hias maupun itu ke luar negeri sekalipun. Nah, mungkin teman-teman baru dengar nih bahwasanya orang-orang luar negeri baik itu seperti Australia atau mungkin tetangga kita seperti Singapura, kemudian seperti Malaysia, Papua New Guinea, New Zealand mungkin, dan juga Timor Leste. Mereka tertarik loh dengan kekayaan alam Indonesia. Loh, kita punya kekayaan genetik yang sangat beragam. Seperti SDGH kita di Jawa Tengah, khususnya di Pulau Jawa menjadi salah satu yang paling banyak dan paling terbesar loh. Nah, selain itu juga, dari luar negeri ini bisa berinvestasi dan juga tertarik untuk domba Batur ini bisa jadi nilai hias, di mana dia bisa menjual domba Batur dengan harga yang cukup tinggi, melampaui jutaan bahkan hingga ratusan juta. Apabila branding dan penyusunan dari domba Batur ini telah disusun sedemikian rupa. Oleh karena itu, recording sangatlah penting. Nah, selain itu apalagi sih peran kita sebagai mahasiswa peternakan? Kita juga bisa untuk menerapkan dari program-program yang ada di universitas, seperti pengabdian desa, kemudian seperti penelitian, dan juga pengabdian atau mungkin pembelajaran. Melalui pengabdian desa, kita bisa mengunjungi Kecamatan Batur itu atau mungkin ternak yang lain, bahwasanya kita bisa mengenalkan, membranding, visualisasi, kelebihan dan keunggulan dari SDGH asal dari Batur ini sendiri. Tentunya domba Batur ini juga sudah ditetapi oleh SK Kementerian yang sudah dikeluarkan hak patennya sebagai rumpun dari Batur dan asli dari Indonesia. Nah, selain kita pengabdian desa, saya juga sempat tertarik bahwa ada satu konsep yang namanya OVOP, para hadirin dan juga teman-teman, yaitu One Village, One Product, di mana kita bisa memfokuskan domba Batur ini untuk dikembangbiakan, kemudian membuat suatu wilayah, atau mungkin itu film breeding center, atau mungkin untuk fattening dan lain sebagainya, yang bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam skala kecil terlebih dahulu, karena kita akan berfokus kepada teman-teman masyarakat. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwasanya dari domba Batur ini ternyata bisa menjalar kemana-mana loh, dengan peran kita sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai penggerak di bidang peternakan, atau mungkin di bidang-bidang lainnya. Dengan adanya OVOP ini, kita bisa untuk menerapkan bahwa itu fattening dan breeding maupun itu pembibitan, dengan mengunggulkan dari komoditas ternak S3 itu sebagai domba Batur. Oke, selain itu juga kita bisa mendukung upaya pemerintah dalam peraturan-peraturan yang sudah disediakan, dan juga kita bisa langsung melakukan survei kepada peternakan-peternakan yang ada di sana. Tentunya lembar-lembar buku ini akan selalu berisikan ilmu-ilmu dan juga informasi cerita mengenai domba Batur atau mungkin komoditas-komoditas yang lainnya. Oke, akhirnya kita akan masuk ke lembar selanjutnya, di mana lembar-lembar ini akan menunjukkan banyak sekali warna-warna, bahwa warna menandakan keperhatian kita, kepedulian kita terhadap komoditas lokal asli Indonesia, apakah terancam atau tidak. Merah dan kuning menandakan kesiapan kita untuk mendukung dan juga mensupport lokal SDGH lokal seperti domba Batur ini
untuk tetap berkembang dan juga berkualitas. Dan akhirnya hijau, kita bisa menikmati dan melaksanakan apa yang ingin kita jalankan secara bertahap dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Ken Sebastian ingin mengutip suatu kata dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Berikan 1000 domba, maka akan saya siapkan kandang-kandang di berbagai daerah. Berikan saya 100 domba pilihan, maka saya akan membangun village breeding center. Berikan 10 domba unggulan, maka saya pastikan domba tersebut akan tersebar kepada semua masyarakat. Namun, berikan 1 domba batur, maka domba batur ini akan saya gunakan untuk memajukan ke komoditas Indonesia ke luar negeri atau internasional. Sekian dari saya Ken Sebastian sebagai mahasiswa peternakan. Cerita saya selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Yeay, nomor urut 17.